bobotoh sealam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Bojan Hodak tidak bisa santai menghadapi tantangan besar hajatan kompetisi domestik Super League, nama baru dari kompetisi Liga 1 dan kompetisi Asia ACL2 untuk musim depan. Bojan Hodak harus kembali bergerilya mencari 3 pemain asing tambahan untuk memperkuat struktur timnya. Menyusul regulasi anyar, semua tim peserta kompetisi Super League boleh mendaftarkan 11 pemain asing di dalam timnya. Tapi hanya 8 pemain asing yang bisa ditampilkan di laga resminya di hajatan kompetisi Super League. Perubahan regulasi pemain asing itu hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB. Berkaca dari tradisi lama, Persib Bandung pasti dengan cepat merampungkan semua aturan dan regulasi yang berlaku, apalagi menyangkut keberadaan pemain asing yang bisa berimbas pada kekuatan timnya. Maklum, Persib Bandung punya target kencang, meraih hat-trick juara di kompetisi Super League dan terbang setinggi mungkin serta sejauh mungkin di hajatan ACL2. Praktis, Bojan Hodak dituntut segera mungkin menyodorkan proposal baru untuk mencari 3 pemain asing tambahan tersebut. Atau Bojan Hodak bisa saja kembali membuka file lamanya soal pemain asing yang menggodanya untuk diserahkan pada manajemen tim Persib Bandung yang kemudian berburu tanda tangannya dan secepatnya mendaratkannya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk jadi tulang punggung Persib Bandung, melengkapi 8 pemain asing anyar yang sudah lebih dahulu dikontrak untuk durasi 2 musim kompetisi ke depan. Makin cepat perburuan tambahan pemain asing anyar itu, makin bagus buat Bojan Hodak dalam menjalankan perannya sebagai pelatih. Dia akan memiliki waktu yang cukup menyatukan dan mengkolaborasikan 11 pemain asingnya dengan pemain lokal anyar dan pemain lokal yang dipertahankan sejak musim lalu, untuk kemudian menyulapnya menjadi tim yang hebat, tim yang punya tradisi menguliti lawannya, dan ujungnya bisa memenuhi targetnya mencetak hat-trick di kompetisi Super League. Makin cepat pemain-pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak datang, semakin terbuka kemungkinan pemain-pemain asing tambahan itu memperlihatkan kualitas tekniknya. Karena bisa saja pemain asing tambahan itu ternyata kualitas tekniknya lebih bagus dan lebih cepat melakukan adaptasi serta mendapatkan chemistry dengan pemain lainnya, hingga bisa saja merubah skema yang sudah disusun sebelumnya oleh Bojan Hodak. Harus diakui, banyak konsekuensi logis yang muncul akibat perubahan regulasi pemain asing itu. Dari 8 pemain asing menjadi 11 pemain asing, misalnya, bakal membuat persaingan di dalam tim semakin panas. Karena regulasi yang hanya mengizinkan 8 pemain asing tampil otomatis membuat 3 pemain asing lainnya harus jadi penonton. Suka tidak suka, efeknya adalah membuat bench pemain asing Persib Bandung bakal panas membara, karena mereka akan berlomba-lomba menunjukkan kehebatannya dan menunjukkan kinerja positifnya untuk masuk starting 11. Hal yang sama juga terjadi di pemain lokal. Apalagi stoknya semakin terbatas.
kesempatan mereka manggung secara reguler hanya untuk 3 pemain. Dan ternyata makin mengerucut, khususnya buat pemain senior. Karena ada lagi regulasi yang menyatakan dari 3 pemain lokal itu yang ditampilkan dalam starting 11, 1 pemain harus berusia U23. Dan mereka pemain U23 itu harus ditampilkan minimal 46 menit atau setengah babak. Artinya hanya ada 2 posisi yang tersisa untuk pemain lokal senior di dalam timnya. Panas di dalam klub karena hanya dengan kemampuan teknis yang hebat dan kemampuan beradaptasi yang cepat, pemain lokal bisa menjadi pilihan utama Bojan Hodak untuk ditampilkan secara reguler. Jadi untuk pemain lokal, mereka harus punya kemampuan teknis di atas rata-rata agar peluangnya untuk menjadi starting 11 terbuka lebar. Memperebutkan 3 kursi dalam laga wajibnya adalah persaingan yang sangat sulit. Dituntut sikap profesional, selalu bugar, tampil kompetitif di latihan dan di laga wajibnya ketika dia diberi kesempatan, dan harus punya gairah yang tinggi untuk memenangi persaingan di antara pemain lain, dan harus bisa menjadi figur sentral tim ketika Bojan Hodak memberi tiket untuk bermain secara reguler di kompetisi resmi Super League yang dilakoni Persib Bandung. Gagal memesona Bojan Hodak, masa depannya pasti akan suram, diparkir dan jadi cadangan abadi, terlempar dari skuad utama, dan akan menjadi penonton atau pendoa setiap kali timnya bertanding. Kalaupun pemain lokal dilepas ke klub lain dengan mekanisme peminjaman, tidak ada garansi mereka akan tampil secara reguler. Karena di tim lain pun harus cermat memilih dan menurunkan pemainnya agar bisa bersaing dengan klub-klub lainnya meraih trofi Super League, trofi yang sangat didambakan oleh pemain-pemain di setiap klubnya. Maka berbahagialah pemain yang sudah masuk kerangka timnya. Kesempatan tampil terbuka lebar. Sisanya yang tidak mendapat tempat dan kesempatan bermain berada dalam posisi bahaya, karena tidak ada lagi turnamen lain yang bisa mematangkan mereka atau jadi ajang unjuk kabisanya. Tidak mungkin pemain yang tersingkir dari Super League tiba-tiba bakal manggung di ACL 2. Mereka yang tersingkir dan tidak mendapat kesempatan manggung pasti bakal membusuk di dalam timnya, terbuang dan tergilas zaman. Sepak bola profesional memang kejam, tapi itulah realitas kehidupan dimanapun.